punya produk udah lama, dulu pernah laku banget, tapi sekarang kok gitu-gitu aja ya. Ini produk tuh harus diapain sih? Apakah gua harus lanjutin atau ya udah, jangan-jangan nih, jangan-jangan ini produk memang udah nggak layak lagi buat diprioritasin buat dijualan. Nah, buat kalian teman-teman seller mungkin ada nih di antara lo yang ngerasa kayak kok produk gua dulu gini ya, toko gue sekarang ordernya sepi ya. Ini tuh toko gue yang salah atau jangan-jangan produknya. Dan gue sering cukup banyak ketemu seller-seller yang dulu produknya benar-benar bagus banget, rame banget, tapi sekarang kok kayak hilang. Gitu kan. Nah di video ini gue mau bahas gimana cara kita mengetahui apakah produk ini masih benar-benar layak, apa enggak, apakah produk ini udah memang harus diganti, apakah kehilangan momen dan lain sebagainya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Beberapa hal yang gue bakal sharing di sini itu adalah beberapa hal yang biasa kita jadiin juga panduan di MEA buat kita menilai, gitu kan. Ini produk tuh bagus apa enggak sih, masih bakal lanjut apa enggak sih, gitu. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue sering banget ketemu seller dan yang namanya seller itu gimana ya? Mungkin karena produk itu bisa dianggap kayak anaknya kali ya. Kan nggak ada orang tua yang mau anaknya, oh anak gue jelek nih gitu kan, nggak ada yang mau mengakui, bener nggak? Jadinya di sini gue nggak nyadar gitu kalau banyak seller itu biasanya kesalahan umumnya adalah sering menilai produk itu pakai perasaan, bukan lagi pakai data. Bener nggak? Kita kan sering bilang kayak, oh apalagi kalau kita bikin produk ini, gila gue udah susah-susah, gue udah berjuang. Nanti ketika kalian teringat semua kenangan memori membangun produknya kan, jadi mellow ya, bener nggak? Jangan-jangan. Di sini kita mau bener-bener ngelihat pakai data. Jadi lo harus lihat datanya seperti apa. Nanti gue bakal kasih tahu cara nilainya gitu ya. Jadi biar fair nih. Jangan sampai nanti kalian bilang, wah ini gue bikin ngomong asal ngomong doang nih. Enggak, gue kasih tahu ini harus pakai data gitu loh. Jangan pakai perasaan gitu kan. Kesalahan pertama biasanya mereka pakai perasaan tanpa data. Yang kedua adalah selalu ngebandingin sama toko gede, sama kompetitor yang lebih gede. Kompetitor gue jual kayak gini sama kok, bagusan gue, kenapa dia laku, lo enggak? Terus lo lupa kompetitor lo yang gede itu ya, itu tuh bukan cuma toko besar, itu brand multinasional yang produknya sudah ada di 100 negara. Terus kayak udah ratusan seleb, KOL, influencer kerjasama sama dia, dan lu mau tandingin dia padahal toko lu mungkin kayak baru mulai, atau mungkin ya cuman jadi baru bisnis itu baru secuil ya, itu kan gak fair ya, bener gak? Makanya gue bilang selalu mulai pakai data, jangan ngebandingin sama toko gede. Yang kita lihat adalah kira-kira bisa nggak kalian jual, gitu. Karena menurut gue kesalahan ketiga nih, ini ketika gue bahas ya, biasanya banyak seller juga suka langsung stok banyak yang ujung-ujungnya duitnya nyangkut, bener nggak? Ya fair ngomong lah, gitu ya. Rekor terbesar nyangkut terus ya, ini duit nyangkut di stoknya yang gue pernah ketemu sepanjang gue ngadain acara, training, workshop dan lain sebagainya. Itu pernah waktu itu gue bikin event di Bandung di kantor MEA, terus dari itu ada satu ibu-ibu nyamperin gue, bilang kok bantuin dong, ini saya punya stok produk banyak nih. Dia adalah salah satu reseller dari produk skincare yang dulu pernah viral lah di zamannya. Terus gue tanya, emang nyangkutnya kenapa Bu? Saya reseller produk ini, oke. Terus ibu, emang kenapa paniknya? Iya nih, soalnya bulan depan udah mau expired. Oh gitu. Gue nanya kan kayak, ibu emang boleh tahu stoknya berapa? Ada 15M nih. Gue sampai, buset dah, lu nyangkut terus terbesar bos. Gitu. Kenapa kayak gitu ya? Mungkin FOMO, penasaran, ikut gitu kan, ujung-ujungnya ini adalah beberapa kesalahan umumnya, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gimana cara kita ngelihat datanya? Pertama, kita harus lihat dari waktu minimum dalam nilai produk. Jadi gini, kalau misalnya yang gue belajar ya, kalau misalnya di TikTok dari seller-seller China, brand-brand China, mereka biasanya saklek banget sama data. Biasanya mereka tuh kasih umur cuma 1 bulan doang, 1 bulan buat dinilai. Mereka bakal lakuin macam-macam. Mereka biasanya udah punya template sih sebenarnya. Template-nya kayak harus dikasih traffic sekian, harus ada berapa konten gitu kan. Mungkin harus ada beberapa influencer gitu kan. Jadi model mereka tuh bukan langsung produksi banyak, tapi produksinya mungkin sedikit dulu, tapi dites dulu nih dengan berbagai metode treatment. Treatmentnya apa? Ya sebenarnya kalau detail jujur gue kagak bisa bilang. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang gabung di program pendampingan di Oradal, itu kita kasih tahu gimana caranya. Jadi kalau lo mau, lo mungkin bisa cobain gabung ke situ. Ya, jadi ada treatment, kita kasih traffic deh. Kita kasih konten, kita kasih segala macam cukup banyak. Ketika kita kasih traffic ini itu cukup banyak, itu bakal bikin si produk ini kan terlihat jadi oleh cukup banyak orang kan. Dites, gitu kan. Ada nyawanya nggak? Gitu kan. Nah, kalau dia memenuhi beberapa indikator, lolos. Kalau dia kagak memenuhi beberapa indikator, kayaknya berat, dicoba biasa.
Karena yang dicari adalah sesuatu produk yang bisa dibikin, dipoles dan total boom gitu loh. Bukan cuma produk yang kita produksi terus tapi nggak ada ininya, ya. Nah, apa sih indikatornya gitu ya? Indikatornya apa aja nih kalau itu produk punya potensi besar buat dilanjutin? Kalau misalnya nggak ada ya lu tinggalin gitu ya. Yang pertama adalah ya pasti ada orderannya lah. Ada orderannya dari berbagai treatment yang kita lakuin. Ada yang pecah telur, ada orang yang beli, dan terus orang tersebut yang kita butuh adalah feedback. Nah, ibaratnya gini, yang namanya produk sesi pertama mungkin nggak sempurna, itu wajar. Tapi yang nggak boleh adalah udah batch kesekian, makin lama makin jelek. Nah itu nggak wajar. Karena artinya tidak ada improvement sama sekali, bener nggak? Ya kan, jadi lu dapat order pertama, udah gitu dapat feedback. Nah feedback dari ininya gimana nih? Positif apa negatif? Orang ada ngasih masukan nggak? Apa orang suka gitu loh? Kalau suka berarti bagus. Apakah mereka merekomendasikan? Oke juga, berarti bagus. Lu bisa terus lanjutin. Gitu ya, ini yang pertama. Yang kedua, lu harus lihat conversion rate-nya. Biasanya conversion rate di awal itu susah. Biasanya. Kenapa? Karena orang nggak mau jadi kelinci percobaan. Fair dong. Ya kan? Yang pertama susah tuh. Tapi ketika udah dia mulai tembus berapa kali, conversion rate-nya itu meningkat harusnya. Ya, yang pertama kecil udah gitu meningkat. Nah, ininya ada nggak nih standar indikator keduanya? Atau jangan-jangan conversion rate segitu-segitu aja. Kalau segitu-segitu aja malah menurun, berarti mungkin yang beli juga orang yang kenal sama lu kasihan dan nggak enak. Artinya lu belum lolos di indikator yang pertama. Nah, yang ketiga adalah ada komplain sama repeat order nggak? Nah, kalau ada komplain nggak masalah kan, gue bilang kan kita terima feedback. Dengerin semua komplainnya, masalahnya apa yang bisa kita perbaiki supaya lebih bagus. Gitu kan. Komplain, returnya ada nggak? Kalau udah retur lebih parah lagi nih, bener nggak? Kalau retur tuh udah parah nih, berarti lu bener-bener produk lu mengecewakan, nggak oke, gitu kan? Nah kalau seperti ini yang harus kita lihat. Kenapa nih orang retur? Returnya retur rese, retur, ya kan lu tahu kan sekarang tuh kayak lagi ada satu geng gitu loh yang pengen beli barang, begitu di cancel gitu kan? Yang tujuannya cuma buat barang gratis, yang gitu nggak bisa ngomong, gitu ya. Nah yang terakhir adalah repeat ordernya. 1 bulan pertama kita lihat nyawanya, dalam 3 bulan kita lihat ada repeat ordernya apa enggak. Kalau dari repeat ordernya, artinya masih bisa ada harapan, bisa diterusin, bisa di scale up. Gitu. Kalau yang lama gimana kok? Mirip-mirip. Setelah yang lama, oke, lu lihat nih, kira-kira dulu ramainya kenapa? Bisa diulang nggak? Nggak bisa, ketinggalan momen. Bisa di relaunch nggak? Relaunch tuh diulangin lagi, dimulai lagi, dipromosin baru lagi. Kagak bisa, ya udah. Berarti kalau gitu lu harus ganti total, bikin lagi produk baru. Karena gini, percuma kalian melakukan effort, upaya, daya, tenaga, semuanya lo keluarin untuk sesuatu yang udah gak ngejual, gitu kan. Nah kalau misalnya udah kayak gitu nggak bisa, gitu kan. Nah 4 poin tadi itu adalah nurut ke lanjutin apa enggak. Kalau misalnya ada yang harus perbaiki, lu perbaiki dulu. Apa aja yang perbaiki nih? Ya mungkin macam-macam. Bisa dari SKU-nya, bisa dari kontennya, bisa dari kualitas produknya. Dan disinilah itu biasanya benar-benar harus maksud gue ya, riset total, analisa total. Dan analisa total ini ya, ini mungkin maksud gue nggak bisa sekedar kayak lu ngelihat, gue ganti foto. Belum tentu masalahnya kelar gara-gara ganti foto. Jadi memang kalau di kita biasanya kita bikin ada semacam framework khusus buat kita nentuin apakah ini masih layak untuk disebut produk hero ataukah ini mungkin harus diganti. Ya kalau diganti kita kasih tahu ke seller gitu ya, ini lu kayaknya agak susah deh. Bisa nggak lu ganti? Bisa nggak kita coba yang lain? Yang ini udah nggak menarik lagi nih, yang ini udah nggak seksi lagi nih, gitu. Apakah mungkin kita harus stop, tunggu, bikin produk yang baru kita launching lagi, karena misalnya permintaannya memang udah sepi, udah susah, udah nggak bisa digimana-gimanain, ataukah gimana, gitu kan. Nah, jadi itu dia tadi, beberapa hal yang bisa lo nilai dari ketika kita ngejual produk. Kalau ditanya repot ya, memang repot, memang complicated. Gitu kan, karena data yang harus diolahnya juga banyak, yang perlu dievaluasinya banyak gitu. Makanya gue bilang kan kita ngembangin analytic partner, jadi di analytic partner ini kita bisa bener-bener ngecek gitu kan kayak produk ini tuh seperti apa, dan semuanya saklek by data gitu, bukan by feeling lagi gitu kan. Nah terus gimana kalau misalnya kalian punya produk yang kalian sendiri bingung dan penjelasan tadi mungkin lo nggak cukup gitu buat ini, mungkin lo bisa ngobrol sama tim gue gitu ya, bisa cobain pakai analytic partner ini. Kita juga punya program pendampingan ordal, di program konsultan pendampingan ordal ini kita bakal bantu bedahin, kita bakal bantu risetin kayak produk kalian seperti apa yang bisa dilakuin, apa yang bisa diperbaikin supaya ibaratnya perkembangan toko kalian makin lama bisa
semakin besar gitu kan. Nah, konsepnya adalah seperti itu gitu kan. Nah, kalau lu mau lu bisa klik link di deskripsi, nanti bisa ngobrol langsung. Nah, kalau ada yang mau tanyain lu tulis di komen, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Cara seller gede ngejaga cash flow mereka biar perusahaannya atau bisnisnya tetap sehat dan tetap tumbuh. Lu tau gak sih apa yang bikin seller kecil itu kalah terus? Ya pertama pasti gara-gara kecil sih. Tapi yang kedua sebenarnya bukan cuma gara-gara kecilnya. Biasanya kita tuh suka ngerasa yang kecil tuh, aduh kayaknya gue kalah modal deh. Padahal belum tentu loh modal itu jawabannya. Bener ya? Menurut gue sih belum tentu modal jawabannya. Memang sih kalau lu ngelawan langsung sama yang gede banget ya berat. Tapi, nah yang kita bisa pelajari adalah gimana caranya biar lo kecil, lo tuh bisa ngejaga cash flow lo tetap sehat, dan bisnis lo bisa bertahan. Karena yang namanya jualan, ujungnya pasti cuma satu kok. Ujung-ujungnya duit, bener gak sih? Lu punya duit, lu ada modal, itu bisa jalan. Duitnya habis, modalnya habis, bye-bye. Bener gak? Nah, makanya di sini kita bakal belajar gimana caranya biar cash flow kalian tetap sehat dan bisa terus berkembang. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya, ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pertama kalau gue perhatiin, hampir semua seller-seller yang gede, gitu ya, yang bisa jadi brand-brand gede, gitu ya. Bedain dulu nih ya, seller yang jadi brand, apa cuman ya grosiran doang gitu kan. Tapi kalau yang brand-brand gede, biasanya mereka tuh punya, apa ya, tanda kutip nih, dana abadi, gitu kan. Yang ibaratnya, barangnya laku nggak laku, ya aman, gitu kan. Dana abadinya gimana? Ya tergantung segede apa brandnya. Brandnya semakin besar, itu biasa dana abadinya makin panjang. Bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun. Lu ibaratnya gak dapet income nih, bertahun-tahun. No, perusahaan lu bisa tetap jalan. Gajian tetap aman, semuanya tetap jalan, semuanya aman, damai, sentosa gitu kan. Berasa gak adil banget gak sih? Sama ya seller-seller kecil yang bentar, duit ketahan 2-3 hari aja pusing. Bener ya? Nah, terus apa yang bikin kayak gitu? Nah, yang pertama nih, salah satu kunci pertama adalah biasanya secara keuangan yang gede itu udah misahin benar-benar keuangan pribadi sama keuangan perusahaan. Nah, biasanya di seller kecil boro-boro. Bener nggak? Uangnya semua jadi satu. Uang bos, uang toko, uang bisnis, lu namain aja deh. Semua jadi satu. Ketika misalnya tanda kutip nih ya, bosnya lagi ada masalah, duitnya lagi nggak ada, uang toko dia pakai semua. Besoknya begitu masalah bos selesai, tokonya nggak punya duit, nggak bisa jalan, game over. Bener nggak? Nah, padahal harusnya lebih bisa pemisahan ini nih, yang pertama gitu kan. Yang sesimpel apa? Mungkin sesimpel kayak lu bedain rekening gitu kan, atau ya udah mulai bikin entitas, entah itu CV, PT, ya terserah lah gitu kan. Uangnya udah bedain. Ini yang pertama, karena dengan uang itu beda. Contoh, aduh, gue pribadi lagi kere nih sekarang nih, tapi kan toko gue belum tentu kere. Yang artinya toko gue bisa terus jalan, dan toko gue kan nggak support gue nanti ngasih gaji lagi ke gue, jadi bosnya boleh lah hidupnya dari gajian ke gajian, tapi kan tokonya nggak gitu. Nah, selanjutnya ya, nah kalau misalnya udah lu pisahin gitu kan, uang itu ketika lu hitungan nih tiap akhir tahun, katakanlah misalnya lu punya untung berapa tahun ini, 100 juta. Nah, lu putusin 100 juta itu yang mau jadi modalnya berapa, yang mau diambil berapa. Misalnya 100 juta lu jadiin modal 90 juta, lu cuman ambil pribadi 10 juta, bisa tuh. Jadi kan modalnya nambah lagi. Nah, inilah rahasia pertama yang bikin banyak brand-brand besar, mereka tuh kayak seolah-olah punya duit unlimited. Makanya mereka bisa budgeting di awal. Mereka tuh misalnya udah jelas tahun, oke, gue udah punya duit segini, gue budgeting buat tahun depan pengeluaran gue bakal segini. Yang fun fact-nya adalah ternyata duit mereka tahun lalu itu cukup buat kebayaran sampai 1 tahun ke depan. Jadi income mereka sepanjang tahun baru itu adalah buat tahun depannya lagi. Nah, itu adalah idealnya seperti itu. Ya, ini yang pertama yang kita bisa lakuin dengan cara yang tadi. Ya, nah terus gini, yang kedua, nah karena mereka udah bisa ngelakuin itu, gitu ya, budgeting segala macam, jadinya porsi uangnya itu udah kebagi dengan bagus dan disiplin. Nah, ketika porsi uang udah bagus dan disiplin, jadi kayak mereka udah punya duit buat pengeluaran, keluarnya dari sini terus, duit yang udah masuk kumpulnya di sini terus. Jadi banknya udah beda tuh. Bener nggak? Banknya udah beda. Nah, pos-posnya gampang, dan ini bakal memudahkan buat apa? Buat kontrol dan buat ngeliat ada biaya-biaya kecil apa nggak nih yang nggak efektif, gitu kan. Nah, itu biasanya bisa, karena kenapa? Duitnya udah ada duluan. Beda kalau duitnya dikit-dikit minta terus, kan repot, bener nggak? Dan waktu kita juga udah nggak sempat, udah harus nyari duit, iya, bagi ngeluarin duit, iya, segala macam, iya, pusing nih, susah di situ kan. Jadinya di situ lo harus lihat nih, jadi kayak biaya-biaya kecil udah bisa gitu kan. Nah, ketika kayak gini gitu kan, nah mereka juga bisa
nyetok barang based on data. Nah, lo tau gak sih satu lagi nih, rahasia kecil. Nenek gue selalu bilang, uang tuh suka ngumpulnya di orang kaya. Kenapa? Karena gini, sesimpel gini. Lu punya barang lu laku. Ya, kalau yang namanya dagang, lu stok 1 sama 1.000, sama 10.000, sama 100.000, modalnya sama apa beda? Mungkin modalnya kayak 10.000 atau 100.000 banyak kan? Tapi biasanya kalau lu bisa beli banyak sampai 100.000 atau itu, lu bisa dapat banyak diskon lagi, yang itu tuh harganya lebih murah. Karena kuantitinya bisa main. Nah, kelebihannya besar apa? Karena mereka punya buffer stock, mereka udah punya duitnya lebih aman duluan, disimpan dulu, ya kan? Nah, disitulah mereka bisa dapat semua harga yang lebih bulk. Harga lebih bulk, dealing lebih bagus, lebih murah, yang artinya profitnya kan jualnya sama-sama aja, lebih besar. Ya, itu adalah yang pasti gue rasa, gue nggak perlu ajarin, lu udah pasti tau lah. Oh, kalau udah gede, gue bisa mainnya kayak beginian nih. Udah mengetoknya bisa ngelihat pakai data, nggak perlu nunggu habis, udah tahu oh kalau gue order nyampenya 2 bulan atau gue pesan sekarang sebulan ke depan, sekarang barang gue segini, stok gue kurang lebih buat 2 bulan bertahan, gue stoknya dari sekarang. Nggak perlu nunggu duitnya ada, habis udah punya duitnya, karena selalu punya yang namanya buffer cash. Gitu kan, buffer cash itu bakal ngebantu. Gitu kan. Nah, terakhir apa? Satu lagi. Kalau yang pintar biasanya, kalau sebisa mungkin, kalau nggak bisa perang harga, hindarinlah perang harga. Kenapa? Karena kalau lu perang harga, yang artinya apa? Lu dapat untung lebih dikit untuk, ya maksudnya cuma buat laku gitu. Kecuali, nah perang harga yang disengaja. Nah ini beda cerita nih. Maksudnya apa? Ini cuma bisa dilakuin sama yang gede-gede. Perang harga disengaja gimana? Misalnya, gue lihat nih, oh karena gue udah punya duit gue gede, gue lihat nih ada kompetitor. Nyebelin nih, rese nih. Gitu kan. Gue punya modal. Gue pengen tahu modal lu kuat berapa. Ya nggak, barang yang lu laku, gue banting. Yang tujuannya apa? Gue mau ngambil, lu bisa jualan atau enggak, gitu kan. Nah ini, karena gue punya duit lama, gitu kan, gue cuma perlu bertahan sampai lu mati. Begitu lu mati, gue bisa balikin lagi harganya. Gitu kan. Nah, itu adalah perang harga yang mungkin memang disengaja. Gitu kan. Tapi biasanya daripada gitu, mereka ngeliat juga nih, oh ada yang gue perlu perang hargain atau enggak. Kalau nggak ada, ya udah. Tapi kan kalau lihat suka ada nih kayak seller-seller gede tuh, kayak mereka tuh bikin kayak, apa ya, harga murah, sengaja rugi buat mancing. Nah, itu juga bisa dilakuin. Kalau lu punya datanya, oke, gue setiap kali orang masuk ke toko, gue bisa jual 4 barang apa 5 barang. Udah bisa rata-rata segitu belum? Kalau udah bisa, mulailah keluarin harga-harga pancingan yang biasa dilakuin sama Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya. Karena mereka udah tahu dari datanya seperti itu. Gitu kan. Nah, tapi rahasianya apa? Rahasianya tadi, atur dulu nih cash flow-nya. Karena gini, lu punya cash flow, lu punya duit, lu mau ngelakuin cara apapun bisa, bener nggak? Tapi harus siap juga nih ketika kita lagi bakar kayak gitu, ngebakarnya berapa lama? Jangan sampai stok cadangan yang harusnya buat lu growth dibakar. Makanya gue bilang sih, kalau gue perhatiin ya, ada yang suka ngelakuin, ada juga yang jarang. Dan kalau bisa larinya ke yang lain gitu loh. Buang duitnya ke yang lain supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, tadi itu dia beberapa cara, beberapa strategi supaya cash flow kalian bisa tetap aman. Nah, kalau ada yang lu mau tanyain, coba deh lu tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.